Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Membongkar 99 Rahasia Perdukunan. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pengendalian emosi, mematikan hawa nafsu serta melatih kesabaran. Tirakat bersedekah paling jarang kulakukan. Padahal uang hasil perdukunan sifatnya panas. Dalam dunia perdukunan, tirakat merupakan suatu keharusan. Sebab profesi kami bermain erat dengan kerama dan ajal. Kami membunuh orang, kami pun dihantui kematian. Kami menyantet, kami pun dibuntuti musibah. Semua itu seperti bom waktu yang tiba-tiba bisa menghancurkan. Namun tirakat adalah penolaknya, penolak bala. Aku membeli 30 ekor ayam kampung. Semuanya aku pegang mutu. Bapak membantu menyiapkan sambal dan sayuran kukus. Semua itu kutata rapi ke dalam bungkusan parcel. Aku membagikan parcel makanan itu ke semua rumah warga di dusunku. Tak lupa bersuah foto dengan mereka. Foto-foto itu ku-upload ke status WhatsApp dan dilihat oleh Abigail. Bang, Abigail merespon status WhatsAppku dengan sapaan. Ku baca tapi tak ku balas. Sedikit jual mahal biar tidak dianggap remeh oleh cewek. Bang, ada pesta apaan? Kok bagi-bagi makanan ke rumah orang? Oh, hai, balasku. Gak ada pesta, cuma bersedekah aja ke warga desa. Sudah selesai sedekahnya bang. Sedekah makanan udah beres, tinggal sedekah uang ke masjid. Abang pergi sama siapa? Sendiri sayang. Ketiku penuh harap dan cemas. Aku ikut bang. Aku tersenyum membaca cat Abigail. Baru kemarin dia ngambek. Sekarang sudah baikan lagi. Ternyata efek dari bersedekah memang ampuh menolak sial dan mengundang perdamaian. Serius, bukannya lagi marah sama abang? Marah sih marah bang, makanya harus abang jelasin yang kemarin. Aku berpikir sejenak sebelum membalas cat Abigail. Gadis itu memintaku menjelaskan kenapa aku bisa mengobati pasien lumpuh layu yang kemarin. Aku sementara bertirakat. Tak mungkin harus berbohong lagi. Lebih baik jujur sebelum terlambat. Terserah Abigail mau menerima aku apa tidak. Toh, sebelum mengenal dia, aku sudah berprofesi sebagai dukun. Sebentar abang jelasin setelah bersedekah di masjid. Sayang siap ya, abang jemput. Aku memegang amplop coklat berukuran besar dengan jari gemetar. Amplopnya masih kosong, berniat mengisinya dengan sejumlah uang. Di hadapanku, kotak kayu yang ditutupi selembar kain hitam, menunggu untuk dibuka. Aku gugup, sebab ini adalah kotak uang gaib, bukan uang halal. Uang di dalam kotak ini berasal dari semua pasien pesugihan yang pernah kutangani. Setiap bulannya, 1/10 dari rezeki mereka kutarik secara gaib. Tanpa mereka sadari, uang-uang itu berpindah dan masuk ke kotak ini. Ada rasa bersalah saat kusinggap kain penutup kotak. Tumpukan uang di dalamnya membuatku menelan ludah. Banyak sekali, ya ampun. Uang panas, tidak baik jika kupakai belanja. Lebih baik kusedekahkan semuanya ke masjid. Aku lantas memasukkan semua uang ke dalam amplop dan bergegas ke rumah Abigail. Ayah dan ibunya yang adalah sepasang guru sekolah dasar ternyata belum pulang dari sekolah. Jadi, aku dan Abigail langsung saja berangkat ke masjid yang terletak di kota. Di masjid itu, kami disambut dengan baik. Setelah menyerahkan amplop berisi uang, aku segera mengajak Abigail untuk pulang. Berlama-lama di masjid hanya akan membuat tubuhku kepanasan. Kepala terasa pusing dan jantung berdetak lebih cepat. Sebenarnya, sedekah uang bisa diberikan ke ibu kandung atau ibu yang membesarkan kita. Namun jika tak punya ibu atau ibu kita berjauhan, sedekahkan saja ke masjid. Semilir angin sore membelai wajah. Wangi bunga rumput sesekali tercium.
Aku dan Abigail duduk bersisian di taman kota, taman yang menjadi batas kota ini. Sayang, sapaku hangat. Tentang jati diri abang, sangat rumit bila dijelaskan. Abang harap kamu bisa menerimanya. Sepasang bulu mata lentik itu bergerak di belai angin. Abigail menatapku sayu. Aku lantas bercerita tentang bapak kandungku, seorang dukun yang sudah meninggal. Lalu ibuku yang pindah ke Jakarta. Juga tentang bapakku Tarso, yang membesarkan dengan kasih sayang, dan bahwa kami berprofesi sebagai dukun. Awalnya Abigail terlihat kecewa. Air mukanya tak gembira. Rona wajahnya memudar. Namun setelah aku katakan kalau aku banyak menyembuhkan orang dan membantu mereka keluar dari pelik ekonomi, barulah Abigail bisa menerima. Ku katakan bahwa hidupku seperti takdir. Jika bisa memilih terlahir di mana, tentu aku tak sudi dilahirkan dalam keluarga dukun. Aku pun rindu pada hidup yang normal, layaknya anak remaja pada umumnya. Abigail tersentuh. Sesuatu yang bening menumpuk di pelupuk matanya. Nanti berobat ya bang? Ia meremas lututku. Aku meletakkan tangan ke atas jemarinya. Pasti sayang. Abang mau kamu menjadi saksi dalam proses kehidupan abang. Abigail tersenyum lega. Matanya kembali berbinar. Binar harapan yang mana menunggu waktu perdebatanku kelak. Menandai perjanjian kami. Aku mengecup pipinya. Lama. Hari yang cerah. Aku baru saja pulang dari berburu di hutan. Senapan laras panjang menggantung di punggung, sementara 5 ekor burung belibis kutenteng di tangan kanan. Terdengar gelak tawa saat tiba di rumah. Ternyata bapak dan Mang Asep sedang asiknya bercengkrama di balai-balai. Dukun tua itu amat senang dijenguk sahabatnya. Aku pun tersenyum mendengar obrolan ringan mereka. Obrolan masa muda seputar wanita-wanita yang pernah mereka pacari. Hei Bone, panggil Mang Asep. Di sebelahnya bapak masih menyengir lebar. Sepertinya ia sudah benar-benar sehat. Banyak benar burung yang kau tembak. Puji Mang Asep kala aku menyembangi mereka. Alah, si Bone mah gitu. Udah punya burung masih aja tuh yang tembak burung. Canda bapakku. Jauh dari kesan wibawa, Mang Asep tertawa sakit perut. Ia sangat berminat pada setiap kata yang lolos dari mulut bapakku. Dari tadi HP-mu bunyi terus Bone. Kau cek dulu, jangan sampai pacarmu yang nelpon. Goda Mang Asep. Aku segera ke kamar dan betul saja. Di atas ranjang ponselku menampilkan 15 panggilan tak terjawab. Semuanya dari Abigail. Membuat hatiku sejuk. Rinduku menggebu. Aku lalu menelpon balik. Bang, datang di rumah ya sekarang. Ayahku mau minta tolong. Ada temannya yang sakit. Sakit apa? Gak tahu bang, kayak kurus kering gitu. Kurus kering ya? Oke lah, aku pergi sekarang. Ujarku tegas. Meraih kunci motor, aku menyempatkan memberikan 5 ekor burung belibis tadi pada Mang Asep. Kok dikasih ke saya sih Bon? Kasian lo, kamu yang capek-capek nembak. Mang Asep tertawa kecil. Kan aku udah punya burung, Mang. Masa burung makan burung? Seloroku dengan nada berkelakar. Bapak dan Mang Asep kembali tergelak, tertawa sesuai naluri mereka. Di rumah Abigail, ayahnya menyambut dengan ramah, tidak lagi mencercaku seperti kemarin. Ia memberitahu kalau ada saudara dari teman gurunya yang sakit. Dari berbadan kekar, sekarang tinggal kulit membungkus tulang. Dicurigai menderita anemia akut atau mungkin gangguan produksi sel darah merah. Namun saat berobat ke berbagai rumah sakit, tidak ditemukan penyakit apapun. Bos Duren, sapa ayah Abigail. Aku terkekeh dibuatnya. Itu kira-kira kenapa ya? Kok gak ada penyakit? Apa dia disantet? Udah berapa lama sakitnya om? Wah, udah lama banget. Seingat saya, sejak tahun 2015. Gitu ya om. Gimana kalau kita ke sana aja? Biar aku lihat langsung kondisinya. Aku menyarankan.
Boleh, malah lebih bagus. Ayah Abigail nampak bersemangat. Beriringan menggunakan motor, aku lalu membonceng Abigail, sementara ayahnya menyetir sendirian. Lelaki parubaya itu lumayan ngebut mengendari motor bututnya. Rumah si orang sakit terletak persis di balik tembok sekolah. Kami melewati jalan setapak yang sangat becek, lantas tiba di depan rumah. Dari bentuk dan ukuran rumah, pemiliknya tidak bisa digolongkan miskin. Ayah Abigail memperkenalkan aku pada si pemilik rumah, yang adalah teman gurunya di sekolah. Yang sakit itu adik saya, Dek, ucap si pria beramat tamah. Dia kurus kering, gak bisa apa-apa, hanya terbaring lemah di tempat tidur. Aku mengangguk mendengarkan. Dia kami doping dengan makanan bergizi dan segala macam vitamin. Tapi sama saja, Dek, walau makan banyak, badannya semakin kurus. Mana orangnya? Tanya aku lugas. Si pria lantas membimbing kami ke sebuah kamar. Di atas tempat tidur empuk, seorang pria dewasa terbaring dengan kondisi amat memprihatinkan. Sangat kurus, mirip tengkorak hidup. Abigail bergidik ngeri sembari menggapit lenganku. Aku lantas membisikkan sesuatu agar gadisku bersikap normal. Setidaknya agar tidak menyinggung perasaan si orang sakit dan keluarganya. Pria tadi menepuk bawah adiknya yang sakit itu, sehingga dia membuka mata dan tatapan kami bertumbukan. Mau apa kamu? Suaranya melengking padaku, membuat Abigail ketakutan dan memeluk tanganku. Ayah Abigail segera menarik anaknya dan berbisik. Sini kamu, biarkan pacarmu mengobati si Amron. Jadi kamu kesini untuk mengobati Amron ya? Ia kembali melengking, kali ini disertai kekehan seram. Jelas sekali ada sosok lain yang merasa terganggu di dalam raga itu. Wah, ini kenapa, Dek? Tanya si pria pemilik rumah. Ia merasa tak nyaman. Aku meletakkan 2 jari ke tengah dahi, mencoba menerawang penyebab sakitnya si Amron. Tanpa membuka mata, aku mengurai apa yang kulihat. Apa Amron pernah kerja di Kalimantan sebagai mandor proyek pembangunan? Betul, Dek. Pernah 3 tahun ia di sana. Jawab kakaknya. Amron ini pernah berbuat curang. Upah bekerja harian tidak ia bayar lunas. Jadi ada seseorang pekerja yang menaruh dendam. Kebetulan si pekerja itu menganut ilmu kuyang. Kuyang? Terdengar ayah Abigail memekik. Mungkin karena ia orang Jawa, agak asing mendengar istilah itu. Kuyang itu ada 2 jenisnya. Ada kuyang turun-temurun alias keturunan. Ada pula yang jadi kuyang setelah berguru ilmu kuyang. Jelasku lantas membuka mata. Darah Amron dihisap oleh kuyang. Ucapku datar. Mau makan sebanyak apapun, badan Amron takkan pulih seperti sedia kala. Waduh, Dek, adik saya memang salah, tapi tega banget si kuyang. Kalau tahu orangnya, akan saya ganti uang itu. Keluh kakak si Amron. Apa masih bisa disembuhkan? Tanyanya hati-hati, membuat Abigail dan ayahnya menatapku penuh arah. Setan Kalimantan ini agak susah dilawan dari jauh. Jika dekat, gampang saja buat ditangkap. Lalu gimana, Dek? Jangan khawatir, ada cara lain kok. Ujarku menenangkan. Dia belum tahu kerasnya ilmu orang Jawa, tanah 1001 jin. Sediakan air minum 1 galon. Pintaku sopan. Kakak si Amron lantas bergegas membeli segalon air yang masih tersegel. Aku membuka segel itu lantas meniupkan doa ke dalam galon. Aku juga meracik beberapa bumbu dapur, seperti bawang merah tunggal, merica dan garam. Kutumbuk halus hingga aroma pedihnya menguar. Lalu kumasukkan ke dalam air galon. Tentu saja bersamaan dengan menerapal mantra khusus. Kuyang itu kalau terbang, cuma kepala sama isi perutnya yang berkeliaran cari mangsa. Isi perutnya akan kesakitan jika tersentuh bumbu seperti bawang merah, garam, dan merica yang pedas. Selain itu, segalon air ini sudah saya doakan dengan mantra khusus. Mari kita lihat
Apa yang terjadi saat Amron meminumnya? Aku meminta kakak si Amron dan ayahnya Abigail untuk menahan Amron jika memberontak. Bagaimanapun, roh Kuyang sedang bersemayam dalam tubuhnya. Setelah aman, aku memaksa Amron meneguk air racikan tadi. Ia berteriak kesakitan, malah jadi kesempatanku untuk menuangkan lagi air ke dalam rongga mulutnya. Ampun, aku keluar. Teriaknya kesakitan. Saya tak mau membunuh orang. Tegasku pada sosok Kuyang yang mendiami tubuh Amron. Jika saya mau, rohmu bisa saya tangkap dan saya kunci di dalam botol sehingga kamu bisa tewas di Kalimantan. Sengitku. Keluar. Aku menyentak bersamaan dengan menarik keluar sesuatu dari batok kelapa kepala Amron. Seekor ular kecil. Botol, mana botol? Ujarku pada kakak si Amron. Pria itu kebingungan mencari-cari di sekitaran. Untungnya, Abigail melihat sebuah botol kosong aqua dan menyodorkan padaku. Langsung saja aku masukkan ular kecil itu ke dalam botol, kemudian menutupnya rapat. Ayah Abigail dan kakaknya Amron bergidik ngeri melihat ular kecil berwarna hitam itu. Masih tak menyangka bahwa ular itu kukelarkan dari batok kepala Amron. Ular ini adalah bentuk nyata dari Rusi Kuyang yang mendiami tubuh Amron, yang mengisap darah Amron sekian lamanya. Jelasku datar. Orang yang menganut ilmu Kuyang biasanya melakukan perjanjian dengan jin, makanya wujudnya bisa berupa ular sewaktu-waktu. By the way, ularnya mau diapain, Bang? Abigail bertanya getir. Ia bersembunyi di balik lengan ayahnya. Aku jadi kasihan melihat reaksi kekasihku itu. Ia nampak ketakutan melihat pekerjaan supranatural. Botol berisi ular kuserahkan pada kakaknya Amron. Aku berpesan agar jangan dibuka, biarkan ia mati dengan sendirinya. Pun, Amron harus diberi makan banyak dan juga rutin meminum air racikan tadi. Ia sudah terbebas dari jerat iblis Kuyang. Badannya akan berangsur gemuk jika diberi makan banyak. Kakak si Amron berterima kasih padaku. Sementara Amron tertidur pulas, usai iblis Kuyang keluar dari tubuhnya. Ayah Abigail dan kakaknya Amron masih mengobrol di kamar itu, sedangkan aku dan Abigail pamit duluan. Abigail yang meminta. Di tengah perjalanan, Abigail memelukku erat, mengatakan bahwa ia ngeri membayangkan wajah si Amron. Lain kali, kalau ngeri atau jijik pada seorang, jangan kamu tunjukkan, sayang. Aku meremas tangan Abigail yang melingkari pinggangku. Kenapa, Bang? Ya, kita orang Jawa menjunjung tinggi tata krama. Gak enak jika dinilai orang, pikir mereka kitanya yang sombong. Abigail tak menjawab. Di sela motorku yang melaju cepat, tangannya semakin erat melingkari pinggang ini. Semenjak punya motor, aku jadi sering berpergian ke kota. Seperti halnya hari ini, aku dan Abigail mengunjungi beberapa toko di sana. Abigail membeli banyak pakaian untuk persiapannya berangkat ke Jakarta. Sementara aku bersandar di dinding, melipat kedua tangan sembari mengamati ia memilah-milih pakaian. Sesekali ia memanggilku, sembari melebarkan baju di depan dada. Ia bertanya, apakah itu cocok untuknya? Aku tersenyum, menjawab sesuai pendapatku. Minimal tidak ketat, tidak norak. Coraknya juga tidak mengekspos aurat. Abigail manut. Ia sibuk membolak-balik pajangan pakaian. Sementara aku mulai tenggelam dalam pemikiranku sendiri. Terasa sesak di dalam sini. Sesak membayangkan kepergian Abigail. 3 hari lagi, ia akan melanjutkan kuliah ke Jakarta. Memilih ilmu demi masa depan yang cemerlang. Sangat memalukan jika harus berkata jujur. Aku juga tak mungkin memasang wajah sendu, hanya agar ia tahu bahwa aku sedih ditinggalkan. Gemerlap ibu kota dan pesona cowok-cowok metropolitan bukan tidak mungkin Abigail melupakanku. Sebab, diteropong dari sisi manapun, aku pasti kalah sama cowok kota. Bang, Abigail menarik lenganku. Tangannya menenteng belasan paper bag berisi pakaian. Udah, aku mengambil semua paper bag dari tangannya untuk kutenteng. Ia mengangguk manja, lantas berjalan keluar toko sembari mengipas-ngipas wajahnya,
menggunakan sebilah tangan. "Panas?" tanyaku pelan. "Iya nih." Ia memberenggut lucu. "Ya udah, kita minum aja dulu. Di dekat situ ada kedai minuman." Aku menunjuk ke arah yang sejajar dengan toko-toko pakaian. Abigail yang tak tahan haus langsung masuk ke kedai minuman yang paling pertama. Padahal ada banyak kedai berjajaran dengan aneka minuman yang menggugah selera. Ia memesan minuman, sementara aku sibuk mengatur paper bag di atas kursi yang bebannya kosong. Tak ada pengunjung. "Lumayan, ada juga yang mampir siang ini," ujar si pemuda pemilik kedai. "Biasanya sepi melompong." Ia mulai bergerilya menyiapkan gelas dan es, sementara Abigail hanya senyum-senyum, sungkan membalas bicara lawan jenis yang belum ia kenal. "Napa sepi, Kak? Padahal kedai ini letaknya paling strategis," ucapku menanggapi. Pria itu masih berkutat menyerut bongkahan es hingga halus. "Gak tahu, mungkin rasanya kurang pas saja," jawabnya sembari tertawa konyol. "Lah, emang gak bisa dibuat jadi pas rasanya?" Aku mendongak menatap si pemuda. Abigail tersipu memandang wajahku. "Baru belajar bro, masih coba-coba buka usaha ginian," seloronya ketika membawakan 2 mangkuk es buah ke meja kami. Abigail menelisik isi mangkuk dengan alis bertaut. Aku pun ikutan melongo ke dalam mangkuk. Astaga naga, ular naga berlaga-laga di lautan naga. Pantas kedainya sepi, esnya saja yang banyak. Buah-buahan cuma ada beberapa irisan. Itu pun nanas semua. Antara sedih dan bingung, sambil meringis kebuka suara. "Waduh, nanas semua ini. Mana es buahnya gak pakai susu lagi. Sampai bulan kebelah pun gak bakal laris kedai kamu." Bukannya malu, si pemuda pemilik kedai justru terkekerian. "Kan udah aku bilang mau coba-coba buka usaha." Di YouTube kan banyak resep minuman. Ditiru aja gak ada salahnya," saranku belak-belakan. "Iya juga ya." Ia kembali terkekeh. "Kalau nanti udah pakai resep yang pas tapi masih sepi, pakai uang bibit aja biar ramai." "Uang bibit?" Si pemuda menggaruk pelipisnya. Abigail tersedak dari minuman es. Ia memicing memandangku. "Uang bibit adalah uang kuno. Bisa recehan kuno atau kertas kuno yang dipasangi jambi-jambi sebagai penglaris usaha. Nanti ditempel aja di etalase." "Wah, yang gak gitu mah banyak aku lihat di toko-toko dan konter ponsel. Ternyata banyak sekali warung yang pakai uang bibit," decak si pemuda pemilik kedai. "Ya, soalnya uang bibit gak pakai tumbal, makanya ramai diminati." Aku mengaduk isi mangkuk. Melihat Abigail sudah minum duluan, akhirnya aku seruput juga minuman yang tak enak ini. Aku punya nih 3 keping uang logam kuno, lambang Ratu Elizabeth, senilai 1 pound sterling." Si pemuda nampak merogoh sesuatu dari bilik dompetnya. "Lalu, siapa yang bisa memasang jambi-jambinya?" tanyanya setengah berbisik. Abigail menoleh padaku. "Aku bisa," ketusku santai. "Ntar aku habisin dulu minumnya." Usai meminum es, aku mengajak si pemuda ke bilik kecil di belakang kedainya. Ku sampaikan kalau 3 keping uang logam tadi akan kupasangi kodam. Bukan kodam asing, melainkan kodam penjaga si pemuda yang sudah ada sejak ia lahir. "Kamu dijaga kodam keturunan. Sosoknya adalah kakek berambut putih panjang. Dia suka melucu, tak bisa serius, tapi dia adalah sosok penjaga yang baik," paparku jujur. "Gak usah takut. Dia udah menjaga keluarga kalian secara turun-temurun. Tanpa kalian sadari, sifat melucu si kodam terbawa dalam keluarga kalian." "Wah, bener banget tuh," si pemuda terkekernya. "Anggota keluargaku somplak semua, doyan bercanda." "Bercanda sih bercanda, tapi yang namanya buka usaha kudu serius lah.
Aku menasihati dan pemuda itu hanya tersenyum. Sesaat kemudian, kodam si pemuda kuhisap. Lantas kutiup masuk ke dalam kepingan uang logam, diikuti membaca doa penglaris usaha. Si pemuda pemilik kedai memberi lem, dan aku menempel kepingan uang itu ke kaca etalase di depan kedai. Aku berpesan agar uangnya jangan dicopot. Baru saja selesai menempel, tiba-tiba beberapa anak remaja masuk kedai dan memesan minuman. Wah, mantep bro. Si pemuda mengacungkan jempolnya. Sebuah matanya mengerling padaku. Ia mulai sibuk melayani pengunjung. Sebenarnya, aku masih ingin bercakap dengan si pemuda. Namun karena Abigail mulai merengek minta pulang, dengan berat hati kami pun berpamitan. Kawan-kapan mampir lagi ya bro. Kepastikan saat kau datang, resepnya udah mantap. Dan minumannya pasti akan nikmat. Si pemuda memekik gembira. Detik demi detik terlampau meresahkan menjelang keberangkatan Abigail ke Jakarta. Ini adalah malam terakhir dan aku sama sekali tidak bisa tidur. Hanya duduk di bala-balai depan rumah, sembari memandang terangnya langit malam. Mencari satu bintang yang paling terang, dan berharap Abigail lagi memandang bintang yang sama. Tidak mungkin, boro-boro menatap langit. Ia pasti sudah terlelap dalam tidurnya. Kubaca kembali chat terakhir kami pada jam 10 malam. Dan ternyata sekarang sudah pukul 1 dini hari. Temui saja gadis itu Bone, daripada kau resah menahan rindu. Gendro peliharaan bersuara dari atap rumah. Aku prihatin melihatmu murung beberapa hari ini. Ketusnya lalu terbang entah kemana. Aku tergelitik. Baru kali ini si Gendro benar-benar peduli padaku. Mungkin sarannya benar. Apa sebaiknya Abigail kutemui saja? Toh, aku bisa menyerupai ular dan masuk ke kamarnya. Sekedar menatap wajahnya yang untuk terakhir kali. Sejenak menimbang, akhirnya aku berubah jadi ular. Karena sudah lama tak mengoperasikan wujud ini, maka terasa sedikit ganjil. Indera penglihatan ular sangat lemah, apalagi saat berada di tempat yang gelap. Hanya mengandalkan penciuman. Aku pun berangkat, merayap menuruni pegunungan, melewati semak belukar, menyeberangi jalan, hingga akhirnya tiba di bawah jendela kamar Abigail. Melalui kaca jendela, terpantul bayangan tubuhku sepanjang 1,5 meter, berwarna hitam dengan belang-belang kemasan. Aku merayap naik menuju lubang ventilasi. Lubangnya lebih kecil dari ukuran tubuhku, jadi aku terpaksa. Aku merampingkan diri agar bisa masuk ke kamar Abigail. Betapa rinduku terobati melihat Abigail senang tidur. Dalam hatiku doakan agar dirinya selalu sehat dan baik-baik saat nanti berkuliah di Jakarta. Merasakan kehadiran makhluk jadi-jadian, Abigail jadi gelisah. Dari tidur lelap, kini ia membolak-balikan badannya. Ia juga menendang selimut, hingga tersingkap tubuhnya yang hanya mengenakan piyama super seksi. Piyama warna nude, dengan punggung terbuka, dan hanya sebatas paha Abigail. Mengekspos kulit mulusnya yang membuat adrenalin ularku berpacu sangat cepat. Inilah yang sangat kubenci sekaligus kukhawatirkan. Saat dalam rupa ular, birahi ular jantan lebih besar dibanding birahi laki-laki normal. Berusaha menekan gejolak testosteron, aku merayap ke atas kasur. Gelisah Abigail adalah gelisahku juga. Bagaimanapun, aku harus menenangkannya. Aku merayapi tubuhnya, mulai dari ujung kaki dan berhenti di pucuk kepala. Fakta bahwa tubuh ularku sama panjangnya dengan tubuh Abigail membuatku terkesima. Ujung ekorku berada sejajar dengan kaki Abigail, sementara ujung kepalaku juga sejajar dengan kepalanya. Kita sama tinggi sayang. Aku memiringkan kepala lantas mendesis di telinganya. Abang, igau Abigail. Ia pasti tengah bermimpi tentangku. Bang, aku kangen. Senyum Abigail sedikit mengembang. Aku menjilati pipinya dengan lidah bercabangku, merasa teramat sangat menyayangi gadis imut ini. Bang Bone. Abigail masih terus menggigau. Satu tangannya refleks bergerak ke atas perut, di mana aku bertengger. Ia menyentuh badanku. Sisik-sisik ularku mendadak terbuka, sebagai respon impulsif. Tangan Abigail merasakan sensasi permukaan sisik yang kasar. Ada tajam-tajamnya saat menyentuh ujung sisik yang membuka.
Abigail mengerjap. Sepasang mata mengantuk itu berusaha melihat apa yang tengah disentuh. Parah, jangan sampai aku ketangkap basah dalam wujud ular. Abigail bisa mati berdiri. Secepatnya aku beralih jadi manusia dan bergeming di samping Abigail. Abang, bagi Abigail. Matanya melebar sempurna. Tak ada jarak di antara kami. Bahkan ujung hidung kami saling bersentuhan. Abigail menarik mundur kepalanya. Ia memelintir ujung hidungnya hingga memerah, berusaha meyakinkan kalau ini cumalah mimpi. Jangan dikituin hidungnya sayang, bisiku sadu. Nanti kalau bengkok gimana? Abang? Abigail meraba pipiku. Perlu waktu untuk Abigail sadar kalau ini bukanlah mimpi. Jadi kubiarkan dia sepuasnya meraba-raba seluruh badanku. Gimana caranya abang bisa masuk ke kamarku? Ia memasang wajah inoken. Menit kemudian, ia bangkit dari ranjang lalu memeriksa pintu dan jendela kamarnya yang masih rapi terkunci. Aku duduk bersandar di kepala tempat tidur, memperhatikan gerak-gerik Abigail yang mirip anggota Densus 88 tengah menyelidiki jejak radikalisme. Bang, gimana bisa ada di sini? Ia mulai merajuk, mengentak-kentakan kakinya, mirip bocah minta dibelikan mobil-mobilan. Aku melompat turun dan langsung merengkuh tubuhnya ke dalam dekapanku. Kamu lupa kalau abang ini menguasai ilmu supranatural tingkat tinggi. Bisiku parau. Abang di sini hanya karena rindu. Abigail melepas rengguanku. Sekali lagi ia mengerjap, meneliti bongkahan wajahku. Saat tatapannya tertumbuk pada bibirku, ia menelan ludahnya. Setelah itu ia memandangi sekujur tubuhnya yang terbalut piyama seksi. Abang tadi gak macam-macam kan sama aku? Sorot mata Abigail terasa menghakimiku. Aku menggeleng lemah, mengangkat dua jari agar ia percaya. Udah cepetan ganti pakaian yang lebih sopan. Abang pengen ngobrol sebelum kita berpisah. Abigail mengangguk. Ia hendak berbalik menuju rak pakaian, tapi aku dengan cepat menarik tangannya, membuat kami berhadapan tanpa spasi. Penunjukku mengusap lembut bibirnya yang merekah. Boleh? Abigail bergeming. Matanya memejam seiring degup jantungnya yang bertalu-talu. Aku mengecup lembut. Sekali, dua kali, hingga akhirnya seperti kumbang serakah yang tengah mengisap manisnya madu. Sesekali Abigail membalas, walau ia belum pandai dalam aktivitas ini, tapi ia menikmatinya. Bang. Lengunya kala jemariku menjalari lutut, paha, hingga hampir menyentuh pangkal. Kamu gak pakai pakaian dalam? Tanyaku dengan posisi jemari berhenti di suatu wilayah. Abigail menggeleng. Ini bagus untuk kesehatan jangka panjang, Bang. Saat tidur, semua organ perlu bernapas dengan sirkulasi udara yang melimpah. Oh. Aku melesak, membawa tubuh Abigail ke atas ranjang. Bang, jangan. Ia berusaha mengingatkan. Aku tersadar, lantas hanya menikmati aroma lehernya saja. Setelah itu aku bangkit dan membiarkan Abigail mengganti pakaiannya dengan yang lebih sopan. Kita ngobrol di sini, tanyanya usai membenahi rambut. Bukan, di atap aja. Aku terkepelan. Abang, Abigail merajuk. Jangan bercanda. Loh, abang gak bercanda. Ngobrol di atap lebih romantis sambil mandang langit. Aku membuka jendela kamar Abigail. Sedikit berhati-hati agar tidak didengar oleh orang rumah. Abigail meringis dengan mimik yang lucu. Mata dipejam. Bisiku sembari memeluknya. Abigail manut. Melalui jendela yang terbuka dan dengan kekuatan kanuragan, aku membawa Abigail berpindah ke atap rumah. Kami duduk di atas sana, sembari mengagumi indahnya langit malam yang cerah. Sayang, aku meraih tangan Abigail. Jika nanti kamu rindu sama abang, tetap saja langit malam seperti ini.
Abigail mengelum senyum diikuti menatap hamparan langit. Cari satu bintang yang paling terang. Di sanalah tatapan kita bertemu. Lanjutku dengan nada sendu. Abigail memeluk pinggangku. Ia mengecup lembut pipi ini. Angin malam yang membelai wajah membuat efek basah di pipiku terasa begitu romantis. Bang, kalau nanti udah di Jakarta, aku jadi takut kena santet. Sungguh tak menyangka, Abigail melontarkan kecemasan itu, membuatku tak nyaman memikirkan jika hal itu benar terjadi. Gimana caranya bang, agar kita kebal santet? Apa harus pakai ilmu-ilmu gaib juga? Ia mendelik, sejenak menatap kelopak mataku. Aku meneguk saliva. Sebenarnya gak harus pakai penangkal ilmu gaib. Lalu, orang yang kebal santet itu terletak pada karakternya. Jadi ada sifat-sifat tertentu yang akan membuat orang sulit diserang ilmu hitam. Oh ya? Iya sayang. Kalau kamu mau kebal santet, pakailah cara alami dan permanen, yaitu menghidupkan sifat-sifat yang baik. Walau sulit di awal, tapi jika dibiasakan maka menjadi kebiasaan. Selanjutnya, jadi sifat yang khas. Seperti apa sifat-sifat itu bang? Tanyanya penuh minat. Sejauh pengalamanku sebagai pelaku ilmu gaib, orang yang gak gampang diserang santet biasanya dalam kesehariannya, ia tidak menyimpan dendam. Jiwanya damai, aman, dan bahagia. Mudah maafkan, penyabar alias tidak cepat marah. Pikirannya dipenuhi hal positif. Ia suka berbuat baik. Paling utama ialah tak memakai ilmu hitam dan ilmu putih, alias benar-benar kosong. Tidak terlalu percaya pada santet. Hidup sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Rumahnya bersih, hingga tidak ada tempat bagi jin dan setan untuk bermukim. Tidak suka mencari gara-gara dengan sama. Yang terakhir, beribadah teratur, serta selalu mengingat kebesaran Tuhan. Wah, panjang banget bang. Abigail tertawa renyah. Iya, itulah rahasia manjur membuatmu kebal santet. Aku membelai pucuk kepala Abigail. Tapi, andaikan sudah menghidupi sifat-sifat itu dan masih juga terkena santet, gimana dong bang? Tanyanya lagi. Aku berdiam. Kalau semua ciri tadi sudah dipenuhi tapi masih kerap kena santet, maka Tuhan izinkan terjadi agar kita semakin mohon padanya. Kita alami itu agar kita tahu akan adanya keberadaan kuasa gelap di dunia. Palingan kita sakitnya sebentar saja, setelah itu sembuh lagi, alias gak sampai mati. Abigail manggut-manggut mendengar uraianku, dan malam pun berlalu dengan indahnya. 3 minggu setelah kepergian Abigail ke Jakarta, hari-hariku terasa begitu hambar. Dengan aktivitas mendadak seperti introvert, hanya mendekam di dalam kamar. Makan saat sudah terlalu lapar, mandi saat sudah gerah. Bapak bahkan tak enak hati untuk sekedar menanyakan keadaanku. Tiap harinya ia seorang diri, melayani banyak pasien. Tembang patah hati milik Kriste, kuputar berkali-kali. Dari pagi ketemu pagi, hingga liriknya dihafal oleh tuyul-tuyul peliharaan yang sering bermain dalam kamarku. Pagi ini, di sela lantunan lagu, samarku dengar suara menangis di ruang pasien. Suara wanita sambil menangis yang menceritakan perihal suaminya yang berselingkuh. Isakan tangisnya benar-benar mengganggu, membuatku tak paham apa yang sementara diceritakannya. Aku menjeda lagu, membuka pintu kamar lantas menuju ke ruang pasien. Bapak terlihat serba salah menangani wanita itu. Mau diusap agar si wanita tenang, tapi sungkan. Karena dia adalah istri orang. Bapak hanya bengong memerhatikan ia curhat. Bone, bisakah kau tangani wanita ini? Bapak lupa kalau tadi bapak lagi masak bubur. Mungkin sekarang sudah mendidih. Ujar bapak saat aku melangkah masuk. Aku lantas menggantikan posisi bapak. Si wanita pun menghentikan tangisnya. Beberapa saat kemudian ia menceritakan ulang dengan lebih tenang. Jadi, suaminya adalah supir truk ekspedisi antar kabupaten. Pekerjaan itu membuat si suami jarang pulang ke rumah. Awalnya baik-baik saja, hingga suatu saat
Beredar rumor kalau suaminya menikah siri dengan seorang gadis muda di kota lain. Si wanita yang sudah mengantongi ke akun Facebook si pelakor langsung saja mengecek. Benar saja, ada banyak foto-foto kemesraan mereka di Facebook. Bahkan profil si pelakor memakai foto pernikahan yang terbilang mewah. Berbekalan alamat yang diberi oleh teman kerja suaminya, wanita ini menyusul ke kota itu. Ia tiba di rumah kontrakan si pelakor. Perdebatan sengit terjadi di antara mereka. Mirisnya, si suami malah membela si pelakor. Ia mengusir istri sahnya dan berjanji akan segera menceraikan. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.